Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Rimani, sebagai perwakilan dari kelompok tugas Komputer Teori untuk membuat uh, simulasi warna permainan menggunakan Blender. Di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rahman, lalu Fadil Kiza, Muhammad Raihan Fasyamian, Farhan Muhammad Yasin, Mutiara Dwi Salma, Roy Aziz Barera, dan Sabik Muhyiddin. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap wahana, environment, dan bagian-bagian yang akan mendukung wahana permainan kami dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rahmat dengan NIM 22152401. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pembuatan wahana taman bermain untuk komputer grafik teori. Untuk kelompok saya sendiri menggunakan terdapat pembuatan eh, pada rencananya kita membuat 4 namun dibuat 5 wahana, yaitu terdapat carousel, histeria, tornado, poci-poci, dan wahana biang lala. Nah, untuk yang saya buat sendiri yaitu wahana carousel dan wahana hister wahana histeria ini yang naik turun. Nah, untuk carousel sendiri atau komedi putar, di sini saya menggunakan script pada Python untuk proses pembuatannya. Nah, bisa dilihat untuk scriptnya sendiri di bagian kanan dan hasilnya di bawah sini. Nah, mungkin kita coba untuk play. Untuk proses pembuatannya itu pertama mendapat class basic element yang bersihkan transformasi dasarnya. Lalu terdapat kelas untuk seed, di mana dia tuh untuk si kelas si kudanya di sini teman-teman. Sebagai seednya tuh ya. Seed itu kudanya itu. Nah, di sini menggunakan objek dasar silinder untuk proses pembuatannya. Lalu dilakukan translasi, scaling, dan rotasi agar mencapai bentuk yang diinginkan. Lalu dilakukan parenting untuk semua objek yang pembentuk kuda itu ke satu objek. Di sini saya di parenting ke horse body. Lalu nanti horse body akan menjadi simbol objek dari sheet ini. Selanjutnya terdapat class carousel di mana dia akan menurunkan juga basic element. Turunan dari basic element. Dia akan memanggil sheet di sini untuk proses pembuatan sheetnya. Lalu akan dilakukan proses rotate dan translate. Nah, sesuai karena sheet ini merupakan turunan basic element, dia akan rotate dan translate untuk mencapai posisi plottingnya akan di mana itu. Nah, di sini saya memiliki 16 posisi. Dilakukan secara manual karena terdapat kebutuhan kustomisasi. Nah, setelah dibuat sheet-nya dari kuda kelas sheet tadi di atas, eh, dibuat untuk ornamen-ornamen pendukungnya, untuk dekorasinya. Mulai dari atap, floor, ataupun di sini saya buat pohon ini. Nah, itu untuk si parent nanti. Ada main pole untuk di sini main pole itu kan sebagai parent dari si kursi-kursinya nanti. Nah, di sini bisa dilihat kayaknya itu dia kan self-made object yaitu main pole dan kalian lainnya itu pohon ini untuk si dekorasi-dekorasinya. Sehingga nanti seat mini ini, setiap seat dari kuda tersebut akan di parent ke satu objek yaitu main pole di sini. Selanjutnya dianimasikan seperti biasa, di mana animasinya itu memang dia akan berputar, berotasi, dan yang kedua itu terdapat animasi yang naik turun. Animasinya sendiri cukup dilakukan pada si powernya tadi, yaitu si main object di sini, yaitu si main pole-nya, sehingga nanti akan si kuda-kuda yang menjadi child dari main pole ini akan ikut bergerak juga. Seperti ini proses animasinya nanti akan terlihat. Dia akan ada kuda yang naik turun, ada yang berputar. Nah, begitu. Secara simpelnya dia akan rotasi gitu ya, secara 360 derajat. Dirotasi untuk si objek itu nanti. Dia akan mengikuti itu untuk si proses animasinya. Untuk setiap si kudanya itu dia akan mengikuti proses dari si parentnya. Karena kudanya itu kan sebagai child dan parentnya itu si tiangnya tadi yang berputar. Lalu untuk proses lighting diberikan emission seperti biasa, lalu diberikan light probe agar cahayanya menyebar. Namun karena batasan device,
Di sini saya tidak dapat melakukan untuk indirect lighting, sehingga hanya terlihat seperti emissionnya saja. Lalu selanjutnya untuk texturing, seperti biasa hanya diberikan warna albedo untuk pengambilan dan di sini. Albedo saja seperti biasa. Lalu warna selanjutnya ada warna pastelnya. Sama juga di sini menggunakan script pattern. Namun untuk pewarnanya sendiri sama seperti pixel dan lightingnya di sini saya menggunakan fitur Blender secara langsung. Nah, untuk torsional sendiri, histerianya ini ada di sini. Sama seperti pada Parcel, terdapat kelas untuk basic elemen, lalu terdapat kelas untuk histerianya sendiri. Menggunakan objek-objek dasar seperti cube di sini untuk pembuatan sheet dan sheet dan sofa ini merupakan satu apa ya sama saja gitu ya, hanya beda nama tapi sebenarnya mereka satu objek di mana sheet dan sofa ini merupakan bagian dari si uh, bantalan leher dan si dudukannya. Nah, dibuat sheet-nya lalu dibuat ornamen dengan di sini tuh untuk si bulatan yang bercahaya ini. Lalu diterapkan ke setiap variabelnya untuk si variabelnya lalu akan dibuat si tiang-tiang dekorasinya gitu. Nah, seperti biasa akan di-setting si main objek, gitu. Di sini ada si pole yang merupakan eh, yang akan ditranslasikan nanti. Dan top main di sini untuk si dekorasi-dekorasi. Secara animasi cukup mudah yaitu dilakukan animasi untuk si sumbu Z-nya. Karena dia kan naik turun, sini kan Z itu yang di atas ya. Kan dia akan animasi naik turun sesuai dengan jumlah frame yang didefinisikan. Namun frame di sini sudah diubah gitu ya. Karena pada awalnya untuk 100 di sini sudah 360 derajat, 360 frame sesuai dengan eh, warna lainnya. Eh, yang dianimasikan di sini hanya cukup sih main sheet poolnya saja, tidak perlu untuk setiap kursi. Karena sheet pool ini sudah menjadi barang untuk sheet yang lainnya. Untuk lighting sendiri sama menggunakan emission dan diberikan light draw. Nah, untuk pewarnanya sendiri menggunakan warna-warna blender kami buat secara langsung ya, tidak menggunakan smoothing. Nah, mungkin itu dua warna yang dapat saya sampaikan penjelasan untuk pembuatannya. Secara singkat, kedua wahana yang saya buat menggunakan scripting Python. Lalu untuk lighting dan texturing, untuk pembedaan warna, dilakukan dengan Blender. Eh, untuk sisa dari penjelasannya mungkin akan disampaikan oleh penulis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Pasyamian dengan NIM belakang 20. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya buat di Blender yaitu wahana tornado ya. Namun saya perlu klarifikasi sebelumnya. Di sini saya tidak menggunakan scripting apapun untuk membuat Blender untuk membuat wahana ini. Di sini saya full menggunakan tools-tools yang ada atau yang disediakan langsung oleh blendernya langsung gitu. Dimana di sini saya itu menggunakan sebenarnya di sini saya hanya menggunakan dua objek saja ya, dua jenis objek saja, yaitu kubus dan juga eh, silinder. Dimana di sini kubus digunakan untuk hampir membentuk 80% dari dari tornado ini terbuat dari kubus yang dimodifikasi dan sisanya itu menggunakan silinder gitu. Seperti yang bisa lihat di sini ada silinder ya. Lalu ya di sini juga saya menggunakan silinder di mana konsepnya ini si tornado ini menggunakan sebuah apa disebutnya sebuah tumpuan gitu, sebuah tumpuan di sini di sisi sini dan di sisi sini untuk tumpuan agar tornadonya bisa berputar. Lalu di sini juga saya membuat juga silinder untuk menggabungkan sisi kanan dan sisi kiri untuk menggabungkan maaf untuk menggabungkan kursi-kursi ini yang sudah saya buat untuk disatukan agar dapat dihubungkan dengan ini gitu. Fungsinya ini diharapkan agar
si kursi ini dapat berputar gitu, layaknya tornado sungguhan gitu. Berputar ke 360 derajat gitu. Saya berpikir di sini untuk menggunakan sebuah silinder di mana silinder ini dapat jika diputar 360 derajat itu seperti lebih terlihat natural gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai tiangnya terlebih dahulu gitu ya. Sebenarnya di sini tiangnya itu saya hanya membuat hanya membuat seperti ini saja gitu ya. Karena mungkin keterbatasan apa namanya? Keterbatasan kreativitas yang saya miliki mungkin ya. Jadi ini masih sebenarnya masih belum terlalu bagus karena saya masih belum melakukan banyak hal lain gitu ya untuk memperhalus dan memperrealistis dari gambar tornado ini. Di sini selain dari objek tiang, lalu ada di sini ada juga apa namanya tiang penyangga untuk di sini dihubungkan oleh silinder. Lalu kita ke bawah lihat dulu di kursi. Nah, di sini untuk kursinya sendiri saya menggunakan kubus gitu ya, kubus, kubus di sini, kubus di sini satu untuk yang dihubungkan kepada silinder di sini agar fungsinya itu sebagai apa namanya? Sebagai untuk ngerotet gitu, di mana kan si apa namanya safety belt safety-nya ini agar bisa membuka gitu ya. Agar nanti saat dianimasikan si safety-nya itu membuka gitu. Seperti contohnya seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, dapat lihat di situ ya, itu tiba-tiba apa namanya terbuka gitu tuh dan tertutup lagi. Itu bisa dilihat di sini. Itu tuh agar lebih terlihat natural, saya menggunakan silinder tadi yang digabungkan dengan kubus. Jika pertanyaannya ada kenapa bisa dibentuk seperti ini kubusnya gitu ya. Di sini saya tuh menggunakan modeling ya, di mana modeling ini enggak, di sini saya menggunakan edit mode, di mana edit mode ini pada modeling gitu, pada modeling di mana ada edit mode. Nah, edit mode ini di sini saya menggunakan fungsi E, di mana ini untuk memanipulasi vertex, di mana vertexnya ini saya manipulasi sedemikian rupa agar membentuk seperti safety belt gitu di sini. Seperti itu. Lalu sisanya ini untuk kursinya di bawah sebelah sini itu menggunakan kubus gitu, kubus semuanya. Sebenarnya ini udah apa namanya di file yang sudah digabungkan mungkin bisa dilihat di teman-teman saya. Filenya itu memang sudah diberikan tekstur, namun yang melakukan teksturing itu bukan saya gitu. Itu ada teman saya yang melakukan teksturing. eh Lalu seperti cukup sekian sih, tidak ada lagi yang perlu saya oh iya, satu lagi di sini jika kita lihat di sini saya sudah menambahkan animasi ya, untuk sudah menambahkan animasi di mana animasinya ini akan bergerak seperti ini. Dimana animasinya gini, dimana animasi dimulai dengan eh apa namanya pembukaan dulu apa namanya si safety beltnya, lalu ditutup safety beltnya, lalu wahana mulai bergerak gitu. Di sini gerakannya hanya sederhana seperti ini saja gitu. Dimana itu berputar seperti layaknya tornado pada umumnya. Seperti ini 360 derajat, di mana ininya bisa berputar 360 derajat juga, kursinya pun bisa berputar 360 derajat juga. Lalu di sini ada yang sebenarnya ada yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya, di mana di sini saya menggunakan parenting juga tuh. Cuman parenting yang saya lakukan tidak menggunakan scripting gitu. Jadi langsung saya menggunakan parenting dari blendernya yang dihubungkan kepada silinder ini. Yang nantinya silinder ini berguna untuk memindahkan lah, memindahkan si titik rotate-nya ini agar berada di tengah-tengah gitu. Ini semua saya lakukan manual secara langsung menggunakan Blender, menggunakan fitur-fitur yang ada di Blender gitu. Lalu eh hal yang sama juga berlaku gitu untuk yang di atasnya gitu, seperti yang di sini dapat terlihat gitu ya ada ini. Sini juga saya melakukan parenting, di mana untuk melakukan rotate itu awalnya tuh ada untuk default itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mamadasi dengan NIM belakang 008. Pada tugas ini saya kebagian untuk membuat poci-poci, dan ini foto poci-poci pada wahana dunia nyatanya. Lanjut ke source code. Pertama, saya membuat dulu alasnya dari tabung yang depthnya lumayan kecil, dan hasilnya seperti ini. Ini alas untuk keseluruhan wahana untuk poci-poci saja. Nah, lanjut berikutnya, saya membuat ketiga alas lainnya untuk nantinya jadi alas dari setiap 3 cangkir. Nah, seperti ini. Ya, nantinya setiap alas ini tuh, alas yang 3 ini nanti dapat berputar gitu, memutarkan 3 cangkir di setiap atasnya. Oke. Nah, ini source code untuk membuat alas-alas ketiga alas tadi menjadi child dari alas utama yang besar tadi. Nah, lalu berikutnya saya membuat bola, yang mana bola ini nantinya akan jadi bahan dasar untuk membuat cangkirnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya memilih bola? Karena menurut saya lebih mudah saja gitu untuk membuat cangkir dari bola. Jadi nanti ada bola lainnya yang nanti akan memotong kesembilan bola ini. Nah, nanti akan berbentuk cangkir. Saya demokan saja langsung. Nah, ini source code untuk bola pemotongnya. Nah, bola pemotong ini sedikit lebih atas koordinatnya, jadi koordinat Z-nya itu lebih besar sedikit untuk bola pemotongnya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya saya menggunakan fungsi boolean ya untuk memotong, yaitu booleannya menggunakan difference, fungsi difference. Nah, nah, sudah jadi cangkir hasil pemotongan tadi. Lalu berikutnya ada animasi. Nah, animasinya seperti ini. Jadi setiap lingkaran ini berputar, lalu untuk setiap cangkir juga berputar di porosnya gitu. Jadi cangkirnya berputar dan alasnya juga berputar. Yang tetap hanya alas utamanya. Oke. Lalu untuk texturing sendiri, saya tidak menggunakan coding. Jadi saya ubah dari sininya, dari blendernya langsung. Lalu untuk lighting, nah di sini bukan saya yang membuatnya, mungkin ada rekan saya nanti yang akan menjelaskannya. Mungkin sekian
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farekiza Muhammad Yamin Putra dengan NIM 221524009. Saya dari kelompok 4 D4 2A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil atau kontribusi saya dalam Comgraph teori ini. Dan di sini saya kebagian menjadi membuat lampu serta Ferris wheel atau biang lala. Oke. Jadi, kita buka aja filenya. Nah, oke. Untuk lampu yang saya buat ini cukup simple. Di sini saya menggunakan objek kubus dan ini juga full sculpting, tidak memakaikan code. Dan di sini tuh ada objek dari kubus itu sendiri. Lalu ini juga berasal dari kubus, namun saya scaling itu. Lalu di sini dari kubusnya saya menambahkan material di sini, menambahkan material. Nah, menambahkan material, lalu surface-nya di sini tuh saya menggunakan emission. Nah, setelah itu dari objek ini saya menambahkan objek lalu light probe. Yang dimana sini itu untuk menambahkan irradiance volume-nya. Yang dimana untuk dia bersinarnya seperti apa. Lalu di sini juga saya menambahkan terkait untuk ngerendernya, yaitu bloom untuk bagaimana dia bersinarnya. Terus juga di sini saya juga menambahkan indirect lighting. Nah, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya. Ini jika tidak pakai bloom. Oke. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan bagian yang Ferris wheel. Nah, oke, untuk bagian dari Ferris wheel ini, di sini juga saya menggunakan sculpting juga. Di sini pun tidak menggunakan code, jadi full sculpting. Nah, dan juga di sini saya mempresentasikannya bagian file-file terpisah yang dimana yang saya kerjakan. Saya untuk ngerender versi fullnya laptop saya kurang mumpuni. Nah, di sini juga yang pertama ada bagian tangga di sini. Yang tangga ini pun saya berasalkan dari objek kubus yang di scaling, lalu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini ada 6 kubus, di sini juga sama, di copy dan sebagainya. Lalu membuat panggungnya juga berdasarkan dari kubus yang di scaling. Nah, untuk dari pagarnya ini sendiri, dari pagarnya ini saya import dari Blender Kit. Nah, lalu di sini dari objek Ferris wheel-nya di sini tuh saya menggunakan untuk yang bagian ini menggunakan lingkaran, yang dimana lingkaran ini nantinya di-insert menjadi 3 lingkaran. Nah, di-insert menjadi 3 lingkaran. Ini untuk lingkaran yang pertama, lalu ini lingkaran yang kedua, dan ini lingkaran yang ketiganya yang paling kecil. Nah, lalu saya menambahkan
modifier yaitu wireframe sehingga terbuat seperti ini. Dan saya duplikat menjadi 2. Lalu saya menambahkan detail-detail seperti ini juga menggunakan tabung untuk tiang-tiangnya. Untuk di bagian tengahnya juga saya menggunakan tabung bagian ini. Jadi ada 2 juga sama yang ini. Lalu ini juga menggunakan bagian tabung. Terus untuk bagian penyanggahnya menggunakan balok yang di scaling juga. Lalu dirotasi sehingga terjadi seperti ini. Lalu untuk tempatnya ini saya juga menggunakan tabung juga yang diedit juga. Nah, lalu setelah itu saya menambahkan texturing. Texturingnya juga sederhana. Di sini teksturnya menggunakan material lalu memakai base color. Nah, base colornya menggunakan warna merah dan warna kuning. Untuk bagian panggung dan sebagainya juga menggunakan warna hitam. Lalu untuk bagian Ferris wheel-nya saya menggunakan tambahan material yaitu di sini memainkan metaliknya juga. Terus ini agar dia terlihat seperti metal gitu. Lalu di sini juga bentar. Lalu di sini juga saya menambahkan spekular dan sebagainya agar sedikit biar terlihat seperti kelihatan kayak kaca gitu, efek-efek kaca. Nah, oke. Lalu di sini saya menggunakan keyframe juga untuk menganimasiin dia. Terus di sini untuk tempatnya ini saya buat agar dia tuh stay di bagian tiang atau bagian sininya, agar dia ketika dia rotasi itu tuh gak kemana-mana. Nah, mungkin untuk animasinya seperti ini. Ini hasilnya. Nah, lalu untuk di aslinya di bagian file yang udah disatukan saya menaruh untuk Ferris wheel ini di bagian tengah-tengah. Mungkin sekian dari presentasi saya dan hanya hal tersebut yang saya kontribusikan di Homegraph Theory kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Olawi dengan NIM belakang 31 dari kelas 2 AD4. Di sini akan mempresentasikan hasil karya saya terhadap pembuatan taman bermain secara berkelompok. Jadi di sini saya mengatur tentang placement atau penempatan dari objek-objek dekorator seperti lampu taman dan juga pohon. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya, di sini saya menggunakan modifier array untuk menduplikasi lampu-lampu yang ada di sini. Jadi sebenarnya satu lampu taman itu bisa digandakan gitu. Nah, di sini saya memilih untuk menggandakan sekitar 8 ya, agar bisa lurus. Dan di sini juga untuk posisi atau jarak tiap dari node-node pada array itu juga bisa diatur, dan juga bisa diatur juga untuk jumlah dari tiap-tiap array. Di sini saya menggunakan arraynya ada 7 gitu ya, dengan jaraknya itu ada di 3. Nah, saya juga lanjut ke bagian pohon.
Di sini juga sama, saya menggunakan modifier array untuk menaruh atau memplacement dari pohon-pohon yang ada. Dan hal ini tidak dilakukan secara scripting namun secara manual. Di sini juga ada yang beberapa yang manual, yang bagian sini juga manual, kalau yang bagian sini juga manual, bagian sini menggunakan array, dan seterusnya. Nah, sebetulnya itu saya ingin mencoba menggunakan scripting, namun menurut saya terlalu lama gitu waktunya untuk diimplementasikan, sehingga saya hanya menggunakan modifier array ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Ajis Barera dengan NIM 2215240030. Ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang saya buat dalam pembuatan wahana menggunakan Blender. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam proyek itu. Nah, di sini saya membuat environment world ini untuk langit. Lalu di sini saya membuat ada matahari. Nah, itu mataharinya jauh gitu, jadi harus di zoom. Dan juga ada bulan di sana. Tuh, jarak matahari itu lebih jauh dibandingkan bulan gitu. Nah, bisa dilihat itu adalah salah satu jaraknya gitu. Dan juga besarnya itu lebih besar matahari. Lalu di sini juga saya membuat tadinya saya membuat Ferris wheel yang di tengah ini dan juga tornado yang di sebelah sini gitu, menggunakan scripting. Namun tidak dimasukkan khususnya untuk bagian Ferris wheel dan juga tornado ini yang saya buat di scripting karena teman saya memasukkan yang dia buat yaitu Ferris wheel dan juga tornado yang menggunakan teknik sculpting gitu. Nah, sedangkan saya menggunakan teknik scripting. Nah, di sini saya akan menunjukkan gitu bagaimana animasinya ini. Juga saya membuat kamera ini. Coba run. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam scene-nya itu menuju ke Ferris wheel dulu yang berada di tengah, lalu kita ke sebelah kiri. Nah, perlu diketahui juga bahwa environment ini dimulai pada pagi hari gitu, dimana pada saat pagi hari ini tuh matahari redup gitu dibandingkan siang hari. Pada siang hari langitnya gitu begitu cerah. Nah, ini mulai sore hari ini mulai redup langitnya. Dan nanti pada saat tengah hari itu benar-benar gelap gulita. Nah, ini sudah masuk pada tengah hari dan juga lampu-lampunya sudah menyala gitu. Nah, ketika akan memasuki waktu subuh, kembali ke subuh atau kembali ke pagi hari, nanti environment-nya atau dunianya ini akan kembali cerah gitu, langitnya akan kembali cerah. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya buat. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana codingannya. Nah, di sini saya membuat library buatan. Ini ada objek-objek polygon yang objek-objek 3D basic itu yang ada cube, circle, plane dan lain-lain gitu, UV sphere dan yang saya butuhkan. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke bagian environment gitu. Environment di sebelah sini, custom object yang saya buat. Di dalam environment nanti ada moon dan juga sun gitu ya, bulan dan juga matahari yang saya buat gitu. Nah, ini codingannya, ini untuk codingan animasinya gitu, yang dimana porosnya itu dibuat di empty di tengah-tengah gitu, supaya dia bisa berotasi kedua-duanya. Nah, ini kita coba membuka yang sun gitu. Nah, ini pembuatan objek sun ini menggunakan sphere. Dia ada surface-nya, ada shade smooth, create emission. Nah, yang paling penting itu di bagian objek 3D-nya gitu. Nah, dalam objek 3D-nya itu banyak function-function buatan saya seperti set location, beacon off, child gitu.
Nah, di dalam sini tentunya ada modifier, material, tekstur, animation gitu. Kita contohnya untuk di modifier ada add subdivision surface saja gitu. Untuk menambahkan surface. Ini ada materialnya untuk membuat emisinya gitu supaya lebih menyala gitu. Ini teksturnya belum teradaptasi dan animasinya ini keyframe insert dan membuat animasinya dan ini dibuat sampai lalu wahana di bagian wahana di sebelah sini saya membuat Ferris wheel. Nah, ini Ferris wheel-nya saya membuat seperti ini untuk pembuatan Ferris wheel. Nah, ini animasinya. Nah, kita coba run saja. Ctrl Shift. Nah, ini saya sudah siapkan untuk tempat run. Nah, ini tadi yang saya run, kita coba hapus dulu. Kita coba run ulang. Nah, itu sudah ada. Dan ini kurang lebih yang secara basicnya gitu dibuat. Nah, ini juga sudah ada seperti ini. Yang buatan saya ada tangganya. Sedangkan di sebelah sini tidak ada tangganya gitu, karena memang bukan buatan saya untuk yang tornado dan juga Ferris wheel ini gitu. Sekarang saya akan menunjukkan bagian yang tornado. Nah, untuk di bagian tornado itu ada di branch main. Nah, kita coba buka di bagian tornado.pg. Nah, ini bagian sini yang saya buat codingan untuk membuat tornadonya. Nah, ini harus dipindahkan di paling atas supaya tidak error. Kita coba hapus. Kita run. Sebentar. Oh, ada error, ini harus dimatikan dulu. Dimatikan dan save. Kita coba run ulang. Kita tunggu untuk blendernya sampai terbuka. Nah, jika sudah, kita coba run script. Nah, tidak error. Dan kita coba buka. Nah, ini tornadonya gitu. Dan lengkap sudah dengan animasinya. Itu yang saya buat itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Salma dengan NIM 2215240022 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai tugas taman bermain. Di sini saya kebagian untuk membuat pohon-pohon sendiri. Nah, untuk membuat pohon-pohon itu saya menggunakan teknik low poly. Nah, pertama kita akan membuat dulu si batang pohonnya. Kita akan membuat dulu menambahkan mesh circle. Nah, dan di sini si vertexnya kita ubah menjadi 8. Nah, kemudian kita mulai edit untuk membuat batangnya sendiri. Kita bisa menekan tombol F untuk membuat bidangnya. Nah, kemudian kita ubah ke face select, ya, ke select mode untuk membuat batangnya. Kita tinggal menekan huruf E dan kita tarik untuk membuat batangnya. Kemudian kita scale agar batang tersebut lebih mengerucut, lebih kecil, agar terlihat seperti batang pohon asli. Nah, itu kita kita tarik lagi untuk seperti membuat batangnya.
Kita sekali lagi ini bisa diatur-atur aja sampai ngebuat sampai si batangnya terbentuk sesuai keinginan. Nah, untuk yang batang yang belok-belok itu kita bisa move agar bisa diatur juga. Ini kita bisa atur. Oke, dia kita atur lagi. Nah, lagi, kemudian di scale lagi agar lebih mengerucut. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat cabang dari batangnya itu kita bisa uh, Ctrl F untuk membuat garis dan kemudian kita bisa atur-atur. Nah, untuk membuat cabangnya kita ubah dulu. Kita select untuk yang ingin dibuat cabang. Setelah itu kita bisa tarik lagi untuk dibuat cabangnya. Kita scale lagi, kemudian bikin lagi. Kita Nah, kurang lebih seperti ini untuk membuat cabang si batang pohonnya. Kira-kira untuk batang ini kita bisa atur sesuai keinginan pohonnya seperti apa. Nah, setelah diatur-atur itu, saya membuat pohonnya seperti ini. Ini pohon yang sudah jadi. Nah, kemudian untuk membuat si daun-daunnya, kita bisa pindahkan dulu ke objek mode. Kemudian kita tambahkan mesh icosphere ini. Nah, ini kita bisa pindah-pindah, atur-atur aja, dipindahin ke si batangnya. Kita scale dulu, sesuaikan sama ukuran si batangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Juga kita bisa duplikat daunnya. Ctrl C aja, kemudian Ctrl V. Nah, untuk daunnya sendiri ini kita bisa atur-atur aja sesuai keinginan pohonnya mau kayak gimana. Gitu. So,
Kita nambahin lagi. Kita Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menambahkan warna, kita bisa, misalkan kita menambahkan untuk batang dulu, kita bisa select batangnya, kemudian pencet yang material properties, kemudian pencet tombol new ini. Kemudian di sini kita bisa namai dulu ini untuk batang. Kemudian tekan use node dan kita bisa pilih warnanya di sini. Misalkan warna batangnya itu coklat ya biasanya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk daunnya juga sama. Kita select dulu, kemudian pencet pilih material, kita new, kemudian namai dulu ini daun. Kemudian pencet use node lagi, kemudian pilih warna sesuai. Misalkan kurang lebih seperti ini. Nah, setelah dibikin itu saya, nah ini pohon yang sudah jadi dan saya bikin. Nah, setelah itu, setelah jadi, kemudian akan ditata disatukan dengan di taman bermain ini. Ditata sesuai keinginan saja, ditatanya kayak gimana gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.